Cuman aku tuh nanya ke mentor aku kan, namanya Kak Maruf. Halo Kak Maruf. Halo Kak Maruf. Jadi kata Kak Maruf tuh gini katanya, di KKN tuh ada buku KKN khusus yang cinlok gitu. Jadi kalau misalnya ada yang cinlok tuh ntar dimasukin namanya ke situ katanya. Aku baru tahu loh. Iya, aku juga baru Oh, tahu. Abdul dikit lagi ada sih di situ. Oh iya, ada sebentar lagi bakal masuk buku Abdul tuh sejarahnya disenenginnya ya. sama warga lokal. Fun fact aja ya guys. Kayak semuanya tuh minta nomor Abdul. Demi apa? Oke, halo teman-teman Himasda sekalian semuanya. Jadi balik lagi ke Hipot yang keempat. Nah di sini kebetulan hostnya udah beda lagi nih ya. Aku jadi host panggilan nih. Jadi aku tuh kenalin lagi. Aku Kak Nareswari, NIM 1582034 dari Himasda 20. Nah di sini kita juga udah ganti tempat lagi nih. Jadi kita tuh ada di, teman-teman udah tahu kan nih pasti backgroundnya nih ada logonya Himasda nih. Udah di mana lagi kan kalau bukan di sekrenya Himasda. Jadi untuk meningkatkan semangat berhimpun kita nih karena udah online kan. Jadi kita udah mau HiPod di sini. Jadi udahlah nggak usah lama-lama lagi. Ini aku pengen kenalin nih narasumber selanjutnya di HiPod kali ini. Mungkin buat Kak Salsa dan Kak Olivia boleh perkenalan. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Salsa dari Himasda 2019. Halo semua, aku Olivia dari Himasda 19. Oke, gimana nih kabarnya Kak? Udah sekeos apa nih perhimpunan dan akademik? Wah, Chaos banget. Jangan ditanya. Jangan ditanya, udah pusing banget ya perkuliahan. Kayak udah semua materi dari semester lalu gitu loh, kayak sekarang udah tuh pengaplikasiannya gitu loh. udah tubes-tubes. Tubes-tubesnya. Aku lupa Kak, ini kita kan pengen ini ya HiPod, lupa mau lepas masker dulu nih ya. Lepas masker dulu bentar ya. Kecantikannya terlihat gitu. Oke. Kita lepas masker dulu, tapi ini kita udah prokes ya nih teman-teman. Jadi ini biar lebih jelas aja nih teman-teman ngelihatnya kan. Jadi kayak kita lepas masker dulu. Oke, lanjut lagi, gimana nih Kak? Apa akademik di semester 6 nih yang kira-kira paling chaos tuh ngapain sih Kak? Paling chaos apa ya? Ngerjain midband sih. Aku midband sih, midband tuh soalnya itu yang tadi aku bilang, kayak kita tuh ngulang materi dari semester 3 kan, kayak materi-materi yang kita pelajarin tuh semuanya tuh langsung diaplikasiin di matkul ini gitu. Jadi itu lebih ke arah perairannya atau ke sipilnya gitu Kak? Sipil air. Iya, sipil air bener sih, bener. Oke. Nah ini kebetulan teman-teman banyak yang kepo juga nih Kak soal tahun lalu kan kakak baru abis KKN nih Kak. Nah jadi mungkin kita mau cerita-cerita sedikit nih soal KKN nanti apa kemarin gimana gitu. Mungkin boleh dari Kak Salsa dulu sendiri gitu kan. Jadi mungkin dari tempatnya gitu di mana, terus ngapain aja nih Kak, boleh nih. Oke. Salsa. Jadi kita tuh KKN satu tempat gitu, satu daerah di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya tuh di Kecamatan Bojonggambir ya. Cuman kita tuh beda dusun gitu. Jadi kayak satu kabupaten kan ada beberapa dusun. Aku tuh kebetulan di dusun Nepong, kamu di mana? Aku di dusun Ciroyom, ibu kota. Ibu kotanya ya. Nah terus pokoknya gimana lagi? Menurut kamu KKN? KKN menurut aku, iya gimana nih? Seru sih, seru. Lagi. Beda gitu ya Kak maksudnya. Kalau misalnya dibandingin sama Pengmas gimana nih Kak? Kalau Kakak mungkin dulu pernah ikut Pengmasnya Himasda nih. Oke. Kebetulan kayak aku tuh belum pernah ikutan Pengmas. Cuman karena justru itu, karena aku tuh belum pernah ikutan Pengmas, aku tuh kayak pengen ngerasain gitu kan, kayak Pengmas. Terus ini tuh kebetulan KKN-nya tuh ada salah satu bidang keairan juga. Nah makanya aku tuh kayak pengen nyobain kayak gimana sih cara pengaplikasian kita salah belajar diaplikasiin di KKN ini gitu. Terus jadi kayak kebetulan program aku tuh program air bersih. Kebetulan temanya keairan gitu. Dan jadi, satu ITB yang ikut. ITB bukan TPSD aja gitu. Mungkin boleh ceritain nih Kak, aku juga ngelihat di IG kan ada kayak organogram lah. Apa kan aku masih semester 4 nih, masih awam banget gitu kan. Mungkin boleh gimana sih bisa kayak kelompoknya dari berbagai macam jurusan itu dibentuk gitu. Boleh diceritain? Boleh, Alif dulu. Kalau kelompok mah ditentuin sama panitia KKN-nya sendiri ya. Jadi kita tinggal ditempatin gitu. Ini kelompok 1, 2, 3, terus temanya juga ditentuin nggak sih? Enggak, kalau temanya itu kita milih. Temanya kita milih, terus kelompoknya ditentuin gitu. Terus kalau struktur organogram tuh jadi kayak ntar kan kalau kelompoknya udah kepilih tuh. Nah nanti tuh kita kayak kalau di kelompok aku sendiri gitu kayak misal kamu mau divisi apa gitu. Kebetulan aku sekretaris waktu itu. Jadi kayak aku tuh bikin proposal, terus kayak
ngebantuin teman-teman aku kalau misalkan rapat tuh ada kan notul, aku kayak ngenotul gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku bagian PDD, publikasi dan dokumentasi. Jadi di situ kita dokum semua kegiatan yang ada di situ. Tapi selain ngedokum kita juga ikut nguli nggak sih? Nggak cuman Ya, jadi pas online-nya emang kita sesuai dengan program masing-masing. Cuman pas offline itu kita semua ikut kerja gitu. Semuanya diselesain bareng-bareng gitu. Kalau misalnya dari kakak PDD atau sekretaris itu tuh emang berdasarkan dari pengalaman kakak sendiri yang ngajuin atau emang ditunjuk atau mungkin oprek gitu kayak yang biasa panitia atau gimana sih kak? Kalau kebetulan di kelompok aku tuh kayak ini siapa yang mau ngisi jadi ketua, jadi sekretaris. Jadi kalau di kelompok aku tuh kayak cepet-cepet gitu. Terus aku kayak daripada kayak program pusing terus aduh maaf ya teman kelompok aku kayak milihnya sekretaris gitu kan. Soalnya waktu online kan kita masih gak tahu tuh waktu itu kayak bakal offline atau online. Jadi aku mikirin kayak ya udahlah kalau online kan yang bisa dikerjain tuh ya mungkin sekretaris. Jadi aku tuh kayak bikin proposal, ngebantuin temen aku. Sebenarnya aku sekretaris juga, bukan sekretaris utama, tapi aku tuh sekretaris 2 gitu. Jadi aku ngebantuin bikin proposal terus kayak notul gitu-gitu aja sih. Kalau kakak gimana? Kalau aku juga sama sih kayak ketuanya. Itu sebenarnya nggak ada yang mau jadi ketua. Jadi kayak di voting kayak ini aja dan akhirnya terpaksa jadi ketua gitu. Tumbal. Iya tumbal dan akhirnya ketuanya juga nyerah dan keluar dari KKN. Dan ada ketua barunya yang bersedia. Gimana tuh kak, ceritain kok bisa sih sampai keluar gitu? Emang nggak dapet nilai tuh? Aku juga sama loh kayak gitu. Ketua ini boleh kan ya diceritain di sini ya? Aduh, gitu lah ada ya. yang panik nih kayaknya. Ini agak panik, mohon maaf. Gak apa kok, ini khusus si Mazda kan ya. Demi Mazda nih yang nonton. Jadi gimana kak? Jadi gimana sih kok bisa tiba-tiba keluar ya gitu? Mungkin chaos dengan tugas-tugas yang ada di jurusannya kali ya. Mungkin jadinya dia tidak sanggup. Dan kita juga pas online kan ya, pas kelas KKN tuh ada online-nya gitu. Terus gak ada kepastian KKN tuh bakal offline gitu kan. Jadi mungkin orang-orang tuh kayak ada yang udahlah cabut aja. Terus kayak ya udahlah kita cari pengembangan diri di bidang lain gitu. Makanya mungkin ketua-ketua kita yang awal jadi ketua tuh mengundurkan diri dan jadi ada ketua baru gitu. Itu mungkin kalau di TPSDA itu emang sistemnya KKN wajib atau mungkin yang mengundurkan diri itu emang gak wajib KKN-nya atau gimana gitu kak? Kebetulan di ITB tuh kalau KKN tuh gak wajib, jadi kayak yang mau aja gitu. Terus kalau misalkan mengundurkan diri pun ya udah nggak apa-apa gitu, nggak akan kena skor atau apapun gitu, nggak akan kena minus dan lain-lain. Kalau dari jurusan-jurusannya sendiri tuh dalam satu project tuh emang harus yang berhubungan jurusannya atau kayak ya bebas aja kayak mau jurusan mana gitu join atau gimana kak? Bebas sih. Temen aku justru ada yang farmasi gitu, terus kimia gitu kan. Terus dari apa lagi ya temen aku? Banyak sih berbagai jurusan gitu. SF, gitu. Oh jadi sebenarnya kayak yang mereka lakuin di KKN itu nggak berdasarkan dari jurusannya masing-masing. Cuman kebetulan kita air gitu ya. relate. Jadi lebih banyak perannya kakak gitu ya di TPS ya? Nggak juga sih. Karena kebetulannya mohon maaf kan saya tuh perempuan gitu ya, pas KKN tuh malah bukan nguli gitu, tapi kayak masak, ke pasar. Iya benar, ke pasar masak. Dan kita gitu nggak cuma nguli, kita tuh kayak bersosialisasi dengan masyarakat. Justru itu ya poin penting dari KKN tuh kita nggak harus mengaplikasiin materi yang kita pelajari di kuliah kan. Justru yang paling penting adalah sosialnya gitu loh. Kayak kita tuh salah harus, satu yang paling pentingnya gitu. Soalnya kalau misalnya kita cuek ke si warga tuh nanti kayak kan kita pendatang gitu. Iya, kita juga mahasiswa kan kita harus ini. Gitu. Itu gimana sih kak? Maksudnya boleh diceritain juga sih kayak apa yang udah dikasih ke masyarakat setempat gitu dari kakak-kakaknya sendiri? Mungkin programnya kali ya, program yang kita bawain. Kalau kebetulan di dusun Nepong tuh, jadi permasalahannya tuh kan di sana tuh ada 3 sumber mata air, tapi sumber mata air tuh belum bisa mereka optimalkan gitu. Jadi kayak misalkan pas musim kemarau, airnya tuh kekeringan banget. Tapi pas musim hujan, airnya tuh jadi kotor, terus akses menuju sumber mata airnya tuh terjal banget, jadi kayak licin. Jadi orang-orang tuh kan kalau kita di perkotaan tuh kan ngambil air dari kayak pakai toren gitu kan. Nah kalau di situ mereka belum ada toren, jadi kalau misalkan mau ngambil air tuh mereka pakai apa sih namanya? Ember apa? Ya semacam ember gitu. Nah terus kan airnya kotor dan mereka tuh belum ada filter air gitu. Nah jadi di sana tuh kelompok aku tuh bikin penampungan air. Jadi nanti tuh dari sumber mata airnya dipasang pipa, ditampung di toren besar. Jadi nanti orang-orang tuh nggak jauh gitu ngambil airnya ke si sumber mata air. Jadi nggak ada yang kepleset, gak ada yang jatuh dan lain-lain gitu. Oh berarti lebih ke saluran air bersihnya ya. Berarti untuk jalanannya tetap kayak gitu aja ya? Enggak, jadi kayak dari sumber mata air yang terjal itu tuh dipasang pipa, terus ada torennya gitu di suatu tempat. Jadi biar orang-orang tuh nggak terlalu jauh datang ke
si sumber mata air itu. Jadi kayak mereka tuh ada ya di lokasi aku tuh disimpan di masjid. Jadi orang-orang tuh datangnya ke masjid aja, bukan ke kawasan yang terjal itu. Jadi dipermudah juga gitu ya. Iya, betul. Kalau Kak Alivia juga sama kayak gitu juga. Kalau aku kan dusunnya Ciroyom ya. Aduh, mungkin karena aku bukan anak program jadi nggak terlalu detail banget gitu ya. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Cara garis besar aja. Kalau di dusun aku tuh permasalahannya kualitas air dan di sana tuh udah pakai toren tapi meluap-meluap gitu. Jadi kata usulan dari warga sana ditambahin aja torennya, terus kita ngikut-ngikut aja. Dan karena kualitas air yang jelek, kita bikin filter juga kayak kolam sedimen gitu, kotak sedimen, terus ada filternya itu dibikinnya kayak bingkai, terus dikasih ijuk gitu dalamnya. Jadi kotak sedimennya itu ada 3, ya di situ nanti buat nampung sedimen, terus dialirin ke toren. Jadi ada 2 toren di situ. Terus di torennya tadi karena meluap-meluap, jadi dikasih sensor, namanya sensor pelampung. Nah pas pas torennya itu udah penuh, sensornya bakal ngasih perintah ke pompanya berhenti gitu. Jadi pas kosong torennya baru si pompanya nyala lagi gitu. Oh jadi kayak jauh lebih modernnya gitu ya. Iya benar. Karena udah lebih di perkotaan. Ibu kota ya. Ibu kota banget. Tapi kakak ikut ini nggak sih kayak itu kan tadi soal air bersihnya ya. Tapi kalau misalnya yang kayak bagian sipilnya kalau ikut nyemennya gitu mungkin itu ada nggak sih cerita-ceritanya? Tentu itu ada sih. Jadi kayak sebenarnya bukan kita yang ngaduknya gitu, sebenarnya ada tukang. Cuman kayak kita bantuin estafet, terus pokoknya kayak yang ngaduk terus masukin campur-campur semuanya itu ada dari tukangnya. Kalau kita tuh jatuh itu kayak ngebantuin ngangkat khususnya perempuan gitu ya, estafet gitu. Kalau cowok-cowok ada sih yang bantuin gitu. Kalau cewek lebih abis ngangkat-ngangkat ngeliatin doang. Ngeliatin gitu. enggak. Kalau aku ini ya, apa sih masak ngasih piring terus abis itu bawa piring lagi buat nyuci piring. Itu perempuan. Udah simulasi ya, rumah tangga. Peran perempuan lebih ke situ sih. Kalau KKN. Oke, mungkin kita lanjut kali ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Kita lanjut. Nah ini nih, apa sih yang bikin orang lain bakal nyesel nggak ikut KKN? Yang menurut kakak tuh di KKN tuh kakak dapat banyak banget pelajaran gitu, sampai sayang gitu kalau sampai orang-orang pada nggak ikut. Itu apa tuh kak? Sebenarnya aku mention tadi dikit itu adalah sosialnya gitu. Kalau misalkan pengaplikasiannya itu ya itu tergantung orang-orangnya gitu. Kayak misalkan kan di jurusan lain mungkin ya mereka gak nyesel ikut KKN karena kan gak relate sama jurusannya kan, apalagi kan ini temanya air gitu rata-rata. Nah yang bisa didapetin di KKN tapi orang lain gak bisa dapetin itu sosialnya. Jadi kayak kita tuh punya ilmu baru gimana sih cara bersosialisasi ke orang. Dan kan di sana tuh ada, sebelum kita ngebangun tuh kita ada FGD dulu kan. Nah itu tuh justru beda gitu sama FGD himpunan. FGD di sana tuh itu lebih, kita harus lebih ngedengerin masukan dari warga sana karena kan yang punya tempatnya warga sana. Terus yang bakal memanfaatkan apa si program itu kan warga sana. Jadi kita harus lebih ngedengerin. Bahkan ada perbedaan rencana awal gitu gara-gara ada FGD itu. Jadi kayak kita tuh udah ngerencanain ini tapi si warganya tuh minta ini, dan itu cukup sulit karena kita kan harus cara ngomong, cara berbicaranya gimana. Apalagi kan mereka tuh sangat apa ya, kayak susah gitu loh buat ngomong bahasa Indonesia. Sebenarnya mereka ngerti, cuman kayak mereka tuh ya gimana ya, lebih nyaman pakai bahasa sendiri gitu, dan itu yang bikin sulit. Tapi justru itu loh yang bikin kita tuh kayak harus ya dia menghadapi itu ya kesulitan. Pasti kamu ngerti sih yang bukan orang sana karena aku orang Indonesia gitu loh. Oke. Kalau Kak Alivia gimana? Kalau aku kenapa sering ikut KKN karena aku kan TPSDA kan keairan gitu, dan belum pernah ikut Pengmas juga kan. Jadi kayak wah KKN itu sama air bersih kayak relate banget, jadi lebih tahu tentang jurusannya tuh gimana sih, nggak cuma teori doang gitu kan. Terus selain itu juga sama sih kayak sosialnya. Aku tuh sebelum berangkat kayak ragu gitu, aduh KKN nanti ketemu temen 24 jam kan kayak nggak punya me time gitu kan. Tapi ternyata pas dijalanin ternyata KKN seseru itu nggak sih, kayak nggak cuman ngejalin program doang, tapi kita sosialisasi juga, terus kayak memecahkan suatu permasalahan secara bersama-sama gitu. Kalau 24 jam gitu suka ada ini nggak sih Kak, kayak gesekan gitu kan pasti kayak nggak mungkin kan cewek-cewek disatuin di satu kamar atau gimana Kak gitu. Kebetulan kalau aku tuh di base campnya tuh ada beberapa kamar gitu, dan isinya tuh perempuan semua. Oke. Kira-kira tuh berapa orang Kak? Ramai banget ya? Perempuannya lumayan sih, berapa ya? 8 deh kalau nggak salah.
Oh, itu gesekannya gimana? Kebetulan perempuan di kelompok 6 ya. 6 deh kalau nggak salah cewek di kelompok aku, dan itu kebetulan orang-orangnya tuh menurut aku baik-baik banget gitu loh. Baik-baik. Teman-teman KKN baik-baik Baik-baik semua. banget. Wah beneran ini gak ada yang bikin aku ilfeel, gak ada yang bikin aku kayak aduh aku gak mau teman sama dia, karena Betul. justru makin aku tahu aslinya mereka, aku makin tahu oh ternyata mereka tuh baik banget. Ternyata sebaik itu Baik, gitu. terus Justru jam kitanya selanjutnya kayak harus lebih baik lagi gak sih? Ya berkat banget ya Kak, berarti kayak apa, orang juga banyak yang bilang kan kita tahu suatu pribadi orang emang dari kita kalau udah sering bareng tinggal nginep bareng gitu. Tapi tadi Kakak bilang kan kalau tema KKN sekarang emang tentang air bersih gitu kan. Itu sebenarnya ada tema-tema yang selain air bersih juga nggak sih Kak? ada. Ada Ini MCK ya, MCK Pendidikan. terus pendidikan, penerangan jalan umum gitu. Cuman kebetulan ini kita milihnya tema air bersih gitu. Betul. Dan paling banyak juga air bersih air gitu bersih. yang dipilih. Oh, karena yang lain tuh karena belum relate ya sama jurusannya Kakak gitu ya. Gimana ya, karena gak tau ya kenapa ya, mungkin lebih apa ya, General lebih umum gak sih? kayak terus tantangan juga lebih banyak gitu. Kalau misalkan air bersih kan betul. kita harus ngebangun kayak apa sih, reservoir gitu-gitu, dan itu kan stepnya banyak gitu kan. Soalnya kalau PJU mungkin kayak ya kita masang lampu Masang jalan lampu. doang gitu. Tapi Gitu mungkin ya. Seciroyom kali ya mereka. Iya, ada yang masang. Seciroyom kalau PJU. Itu bikin lampu gitu Kak. Iya, jadi Iya, kayak bikin penerangan penerangan jalan. jalan. Soalnya nih ya, FYI aja di sana tuh kalau malam Gelap super banget. Gelap banget. Bahkan aku sempat tanya ya ke si ibu yang punya rumahnya kayak, Bu ini pernah ada begal gitu gak sih kan, gelap gitu kan. Tapi kata si ibunya nggak ada. Cuman ya tetap aja kan kalau misalnya ada keperluan malam-malam takut gitu kan. Tapi mungkin emang masyarakatnya juga udah yang solid lah istilahnya, bukan benar-benar solid banget. enggak yang kayak kita gini ya. Hati-hati ya teman-teman di Jatinangor. Iya. Oke deh, mungkin kita lanjut lagi deh ke pertanyaan selanjutnya. Aduh, ini kayaknya yang paling banyak di request kali ya mungkin ya. Ini mungkin apa momen-momen lucu gitu ya, atau hantu, atau yang menurut Kakak berkesan aja itu gimana sih? Gimana Lip? Momen hantu? Momen hantu kalau di kelompok aku ngerasain nggak ada sih. Sama, Aku nggak ngerasain nggak ada kalau momen hantu. Kalau yang lucu-lucu gitu gimana Kak? Yang lucu-lucu, sebenarnya ada ya. Sebenarnya ini gak tau lucu gak tau enggak. Tapi kalau untuk kelompok aku itu lucu banget. Jadi di kelompok aku tuh ya, aku by the way kelompok 2, kelompok KKN tematik. Jadi di kelompok aku tuh, kan aku punya base camp. Nah, di base camp aku tuh itu banyak banget ayam. Itu sumpah banyak banget ayam ya kan. Di desa kan banyak banget ayam, kayak ayam gede, ayam kecil. Nah, aku sama kelompok aku tuh namain ayam tuh pitiki. Jadi kalau misalkan Gitu. ada pitiki tuh kayak kalau ada ayam tuh, pitiki gitu. Terus ada kucingnya warna hitam. Sumpah itu kucingnya nakal banget. Itu nakal banget, namanya tuh kan kucingnya hitam. Namanya namanya tuh Blacky. Jadi kayak sumpah ya, kalau misalnya cewek-cewek tuh lagi masak terus kan nyimpen makanan di tengah. Itu kucing kayak langsung aja gitu ngabisin si tempe, terus kayak telur gitu-gitu, ya ampun. Jadi kayak itu buat kita tapi malah dimakan sama kucing. Jadi kayak itu Blacky nakal banget. Tapi aku banget sama Blacky pitiki. Sumpah itu kayak peliharaannya kelompok 2 gitu, kayak nakal. Padahal udah capek-capek masak ya. Gimana ya, capek-capek masak. Terus di masakannya itu jadinya dipindahin ke kamar cewek, dan pas kita mau ke kamar cewek tuh kamarnya bau masakan. Iya, Waduh. Tidak nyenyak paham gitu ya. Semerbak gitu Semerbak ya. nih, semerbak bau telur. Mungkin mau siapa dulu? Mau Alif dulu? Oh boleh aku. Kalau kebetulan kan aku di Dusun Ciroyom. Ibu kota ya? Ibu kota. Jadi kalau di kamar mandi aku tuh satu tuh buat bareng-bareng, tapi udah bagus gitu, udah kayak kita di sini dan udah tidak jamban. Tapi aku lihat di sekeliling rumah basecampnya itu masih jamban gitu. Untungnya Jamban di rumah aku tuh udah WC gitu, udah toilet. Jamban tuh yang toilet di luar. Iya, yang ke empang gitu. Ya. Nah itu di aku. Nah jadi pas pertama kali aku datang ke tempat KKN tuh,
aku kan yang pertama aku cari apa coba, toilet kan. Nah kebetulan di rumah yang aku tinggal, jadi by the way di kelompok aku tuh rumahnya ada 3 dipisahkan. Kalau dia satu kelompok satu rumah ya, apa gimana? Beberapa rumah sih, cuman lebih sering ngumpul di base camp. Gitu ya. Nah ya aku tuh ada tiga rumah, dan kebetulan di rumah yang aku tinggalin tuh toiletnya tuh ada di luar gitu. Sebenarnya aku juga udah berekspektasi pasti yang kayak toiletnya tuh kayak kolam. Nah terus toilet tuh ditutup pakai bilik gitu. Nah dan itu tuh di luar. Jadi kalau misalnya kita mau misalnya tengah malam nih mau pipis atau apa, kita tuh harus keluar rumah dulu, dan kita tuh kayak harus ya itu bener-bener kayak banyak pohon pisang dan kan katanya pohon pisang ada iya ada hantu ya kan. Soalnya aku kalau kita tuh kayak baca doa gitu kan. Terus kayak ya udahlah kalau misalkan mau ke toilet paling aku wudhu aja. Nah kalau misalkan mau pipis atau misalkan mau mandi dan lain-lain, aku ikut ke rumah teman. Jadi aku harus mobilisasi dulu, itu demi ke toilet tuh harus mobilisasi dulu gitu loh. Kayak ngelewatin satu rumah tapi jauh kan, jadi jarak dari rumah ke rumahnya tuh jauh gitu kan. Kayak bayangin mau pipis, mau mandi, mau apa tuh kita harus mobilisasi, harus ngetok dulu ke rumah warga gitu, kayak mau ikut pipis, ikut dan lain gitu. Oh, untuk yang lebih nyamannya lagi gitu. Tapi mereka mah biasa aja, karena emang udah terbiasa gitu loh. Iya. Bahkan temen aku ya ada namanya Giri gitu, dia tuh cerita ke aku katanya, Sal tahu gak pas mandi tuh kayak orang tuh bisa ngomong gitu karena saking gimana ya, ada lubang kelihatan gitu, jadi kayak dia saling ngomong gitu. Tapi ketutup kan? Ketutup. Tapi bawahnya ketutup ya? Bawahnya ketutup. Cuman Privasinya atasnya aman ya? Atasnya. Oh masih susah juga ya Kak untuk itunya. Tapi itu kalau yang soal apa ya? Kalau di luar juga gitu, ada ini nggak sih Kak? Kayak mungkin abis pulang KKN jadi belang gitu. Gimana? Itu pasti kalau ditanya. Kaki aku belang bentuk segitiga karena aku suka pakai swallow. Sama aku juga. Ya, masih belang loh sekarang kaki aku. Tapi walaupun udah pakai sunscreen gitu. Iya, udah pakai sunscreen, pakai masker, pakai sunblock gitu-gitu ya, sunscreen. Itu masih belang. Tapi masih bisa kan skincarean? Ya, aku kebetulan bawa skincare banyak banget ke tempat KKN karena mengantisipasi tapi tetap belang. Jujur aku nggak pakai apa-apa di sana. Aku nggak bisa. Makanya masker aja ya. Tapi kan yang penting dapat ilmunya. Ya, betul. Oke. Aduh, mungkin ini masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Kak ya. Ini nih. Kalau misalnya Kakak nih mungkin ada kesempatan lagi gitu untuk KKN, mau lagi nggak sih? Sebenarnya untuk KKN mungkin cukup sekali aja gitu ya. Cuman kalau misalkan disuruh mau kesana lagi buat silaturahmi, aku mau banget. Kebetulan hari ini, bener-bener hari ini banget, dari panitia KKN yang sekarang tuh mereka mau masang prasasti ke Ciroyom. Cuman aku gak bisa ikut karena kan memang jadwalnya itu bener-bener bertabrakan sama podcast ini. Kalau kesana nggak bisa podcast ya nggak sih? Aduh, Himasda, jadi aku ikut sini gitu. Nah, teman aku kebetulan di kelompok 2 tuh ada 3 orang yang datang ke Ciroyom. Cuman aku tuh pengen banget. Terus yang punya rumahnya tuh si ibu yang punya rumahnya itu tuh kayak suka ngajak, Neng, ayo dong ke sana lagi buat silaturahmi gitu. Dan ibu itu suka video call gitu, makanya pokoknya warga sana tuh hangat-hangatnya Lip ya, kayak baik banget nyapa aja Bu, sini masuk Neng gitu, masuk, langsung kan disuruh masuk. Kalau orang kota kan ada orang random masuk ke rumah kayak gitu kan. Siapa? Kalau sana tuh bener-bener welcome banget gitu loh. Gimana lu bahasnya? Gitu. Ya mungkin karena melihat mahasiswa ngasih sesuatu ke mereka gitu. Dan ya. emang merekanya juga Welcome emang dari banget. sananya tuh emang welcome, emang kepribadiannya tuh emang baik gitu semuanya. Kalau di sana diajarin gitu nggak sih Kak, kayak misalnya kayak diajarin masak daerahnya mereka gitu, ada nggak sih Kak? Gimana Lip, mau kamu dulu yang jawab? Kebetulan kalau di kelompok aku kayaknya karena kita semua juga sendiri gitu masaknya per kelompok, jadi ya udah satu kelompok gitu masaknya berbarengan dan nggak diajarin sih karena kita ya bareng-bareng gitu antar anggota gitu sih. Kayak ngerencanain masakannya juga bareng-bareng gitu antar anggota, nggak sama ibunya gitu. Kalau di kelompok aku sendiri tuh justru aku tuh masaknya pindah-pindah rumah. Justru ibu RT-nya tuh kayak nyuruh masak di rumah beliau gitu. Dan di rumah ibu RT tuh banyak ibu-ibu. Makanya pas aku masak tuh itu seru banget, soalnya kita tuh sambil ngerumpi gitu sama si teteh-teteh yang di sana. Terus kayak diajarin, Neng nih ininya kayak bawangnya segini, terus kayak garamnya tuh segini, terus kayak diajarin masak hal baru. Dan justru aku tuh dapat ilmu masak dari KKN gitu loh, soalnya diajarin sama teteh-teteh yang ada di sana gitu. Dan itu seru banget. Teh Uji, Ibu RT, halo kalau nonton. Halo Mbak Omi.
Ini udah bela-belain banget nih Kak Salsa yang ada ini apa tadi prasasti ya Kak. Bela-belain demi podcast PSDA nih. Ini mungkin Kak Ibe bisa tolong ya kadepnya berikan mentraktir gitu kan. Ini bintang tamunya gitu ya. Spesial gitu deh. Pressure. Udah pusing. Oke deh. Mungkin ke pertanyaan terakhir banget nih Kak. Jadi kan emang kakak berapa sebulan ya di sana? 21 hari sih tepatnya. Oh 21 hari itu bersama teman-teman yang ada yang segender dan berbeda gender. Aduh, ini kayaknya aku paham nih pertanyaannya mengarah kemana. Oh iya. Oh paham. Ada nggak sih Kak kayak bener nggak sih kalau di KKN tuh bisa cinlok? Oh benar sebelah aku ini. Apa? Iya kan? Gimana ya? Maksudnya karena kita selalu tinggal bareng jadi kan kita interaksinya lebih banyak gitu kan, cewek cowok gitu. Makanya teman sih, semuanya teman dan teman apa temen nih? Teman. Takut ditonton ya kan? Maksudnya aku mau promosi loh ke kelompok kayak please nonton gitu, enggak. Ya sama teman. Hai. Aduh sakit banget cuma temen. Aduh gimana ini ya? Aduh. Temen jadi demen benar. Alif gak sih sama Abdul? Enggak kita best. Gimana? Enggak, Kak Abdul boleh kebetulan. klarifikasi ke Abdul. Tidak. Apa? Best cuy kali. Best cuy. Oh jadi bareng ya tempatnya sama Bareng. Cuman aku tuh nanya ke mentor aku kan, namanya Kak Maruf. Halo Kak Maruf. Halo Kak Maruf. Jadi kata Kak Maruf tuh gini katanya, di KKN itu ada buku KKN khusus yang cinlok itu. Jadi kalau misalnya ada yang cinlok tuh ntar dimasukin namanya ke situ katanya. Aku baru tahu loh. Iya, aku juga baru Oh, tahu. Abdul dikit lagi ada sih di situ. Oh iya, ada bentar lagi bakal masuk buku Abdul tuh sejarahnya disenenginnya ya. sama warga lokal. Fun fact aja ya guys. Kayak semuanya tuh minta nomor Abdul. Demi apa? Udah berapa orang Dul? 3. Gimana tuh Kak orang. ceritanya? Jadi ada temen aku ya namanya Abdul gitu. Dia tuh cuma bagian dokum dan kita tuh kayak banyak ngomong gitu kan, kayak sosialisasi sama remaja-remaja gitu kan, kayak terus tiba-tiba foto bareng-bareng nih. Dan tiba-tiba pas selesai foto ada Kak Abdul minta foto dong gitu. Demi apa? Padahal Abdul cuma kayak dokum-dokum doang gitu loh, enggak yang ngomong-ngomong gitu. Emang famous ya. Famous Jadi sih. terlihat cool gitu ya Kak. Iya. Jadi Aduh ini orangnya malu guys, tersipu. Kalau di kelompok aku itu sih. tadi bukunya gimana Kak? Maksudnya kayak dipajang di mana tuh? Sebenarnya aku tuh gak tahu ya bentuk fisik bukunya kayak gimana. Cuman kata mentor aku tuh nanti kalau misalnya ada yang cinlok tuh ntar bakal masuk ke situ. Terus di kelompok aku sendiri tuh kayak suka masang-masangnya tuh loh kayak kamu cinlok dong sama ini, sama ini, kayak kita tuh bener-bener pengen ada yang cinlok gitu di kelompok. Cuman gak ada, cuman kayak adalah bercanda-bercanda kayak mentor aku Kamaru sama Tata. Hai. Ya ampun maaf banget ya. Mereka suka diceng-cengin gitu kayak padahal itu bercanda doang. Terus ada teman-teman aku yang lain gitu. Kamu juga kan sama siapa deh? Enggak ada. Aduh. Gitu gak sih? Enggak ada. Kasihan yang edit ya. Kasihan yang edit. Beban. Dia bingung gitu. Perlu sensor ya. Sensor. Enggak, kita semua teman kok guys. Ya, jadi mungkin karena di video ini jadi kayak nggak dibahas dulu ya teman-teman. Mungkin kayaknya pertanyaan dari kita udah habis nih Kak. Jadi mungkin terima kasih juga waktunya buat Kak Salsa dan Kak Livia udah mau jadi bintang tamu di HiPod yang keempat kali ini. Dan terima kasih juga buat Kayla nggak sih? Iya, buat MC sebagai hostnya. Ini diem-diem aja ya kalau yang lihat jangan dilaporin ke itunya kadepnya. Oh iya katanya HiPod terakhir jadi mungkin karena BP kali ini sudah selesai dan ini proker terakhir jadi kalau bisa masa nonton ya biar ini harus jadi viewer terbanyak pokoknya. Nonton. Hanya ada di YouTube. Himasda. Dadah. Sampai jumpa BP selanjutnya kalau ada ya. Waduh. Wadaw.